Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa, Jeng Dini hari ini menemani kalian untuk mengulas beberapa informasi maupun berita yang terbit di Koran Harian Rakyat Benteng. Tepatnya hari ini itu tanggal 29 Juni 2021. Nah, ada apa ya di Benteng hari ini? Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, share ke semua media sosial yang kalian punya, dan aktifkan notifikasinya agar setiap video yang kami upload kalian orang pertama yang menontonnya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Untuk berita utama hari ini ada hari pertama PPDB 332 pelajar mendaftar. Dilaporkan dari Talang 4, penerimaan peserta didik baru resmi dibuka kemarin. Nah, alhasil ini sebanyak 332 pelajar telah mendaftarkan diri ke 7 SMA di Kabupaten Bengkulu Tengah. Rinciannya dari SMA 1 itu 43 yang mendaftar, dan SMA Negeri 2 itu 30 pendaftar, SMA 3 57 pendaftar, SMA 4 96 pendaftar, SMA 5 sebanyak 60 pendaftar, SMA 6 sebanyak 30 pendaftar, dan SMA 7 sebanyak 17 pendaftar. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8 Karangtinggi, Adang Perlindungan SHMPD, mengatakan jika jalur penerimaan saat ini jalur afirmasi, yaitu jalur perpindahan orang yang dan jalur prestasi. Ada menuturkan pihaknya turut melakukan pemantauan terhadap PPDB ke sejumlah sekolah dan memastikan tidak terdapat permasalahan dalam penerimaan, terutama jauh dari praktik jual beli bangku. Sementara Kepala SMA Negeri 1, Eka Saputra MPD, menuturkan saat ini kebanyakan pendaftar mengambil jalur prestasi. Nah, untuk berita selanjutnya ini ada besaran ganti rugi tol 12 WTP menerima, 1 WTP masih pikir-pikir. Dilaporkan dari Karangtinggi, Pengadilan Negeri Arga Makmur telah mengeluarkan putusan terhadap besaran ganti rugi lahan tol bagi 13 warga terdampak proyek atau WTP, namun 12 WTP ini menerima dengan besaran yang ditetapkan melalui Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP. Sementara 1 WTP masih memikirkan hal tersebut. Kepala Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Tengah, Insinyur Hazairin Masri MM, mengatakan 1 WTP ini bersangkutan menilai jika harga yang ditetapkan terbilang rendah dirinya membandingkan dengan harga ganti rugi lahan di Jakarta, Palembang, dan Lampung. Hazairin menuturkan dari 12 WTP atau warga terdampak proyek, diantaranya adalah mantan anggota Dewan, Tahirman Mukti, yang sebelumnya menolak besaran lantaran tak sesuai, dan hasil pengadilan dirinya mendapatkan ganti rugi sebesar 2,9 miliar rupiah. Nah, untuk berita selanjutnya ini masih dari halaman utama, yaitu warga minta plasma 384 hektar jadi hak milik. Dari Karangtinggi, pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah bersama perwakilan PT Riau Agrindo Agung atau RAA dan sejumlah kades melakukan pertemuan terkait rencana lahan plasma. Dalam pertemuan, warga diwakili kades mendesak perusahaan untuk mengeluarkan 384 hektar lahan plasma hak guna usaha menjadi milik warga seutuhnya. Kades Layang Lekat Naryadi mengatakan pihaknya tetap mengikuti aturan perundang-undangan yang ada, baik Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 maupun Peraturan Bupati. Nah, di samping itu, kehendak masyarakat ini meminta lahan plasma menjadi hak milik meskipun nantinya akan melakukan pembayaran secara kredit. Sementara Estate Manager PT RAA Budi Irawan mengaku pihaknya ini masih menunggu keputusan pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah terkait siapa saja warga yang akan menerima plasma terkait rencana pelepasan lahan ke warga secara tetap akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan. Budi menuturkan perusahaan memiliki lahan inti seluas 1.900 hektar, kemudian jumlah lahan yang harus dikeluarkan mencapai 384 hektar untuk dibagikan ke 20 desa di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Pematang 3, Bang Haji, Merigi Sakti, dan Pagar Jati. Terpisah, Wakil Bupati Benteng Septi Peryadi STPMAP mengatakan pihaknya masih melakukan kajian terhadap permetaan terbaru yang berisikan petunjuk pelaksana atau juklak dan petunjuk teknis atau juknis pembagian plasma.
pertama kita ke halaman liputan 11 RBT, ada 78 keluarga penerima manfaat ini terima BLTDD dan perlengkapan protokol kesehatan. Sesuai dengan hasil kesepakatan musyawarah desa khusus Desa Karangtengah Kecamatan Tambak Penanjung tahun ini, sebanyak 78 keluarga penerima manfaat ditetapkan sebagai penerima BLTDD dibandingkan tahun lalu yang hanya 74 KPM. Nah, Kades Karangtengah Usman Saini mengatakan bahwa penyaluran BLTDD bulan pertama dilaksanakan secara tunai sebesar Rp300.000. Tak hanya menyalurkan BLTDD, pemerintah desa setempat juga menyalurkan perlengkapan protokol kesehatan berupa masker dan vitamin bagi seluruh warga. Dikatakan Kades untuk bulan kedua penyaluran pihaknya akan segera melakukan rekonsiliasi dan juga melakukan penginputan data penerima ke Dinas PMD. Untuk berita terakhir hari ini masih dari halaman liputan 11, itu ada 1 hektar lahan disiapkan untuk tanam jahe merah. Salah satu langkah pemerintah pusat dalam pemulihan ekonomi akibat COVID-19 ini yakni dengan adanya penciptaan produk unggulan desa di setiap desa. Nah, pemerintah desa Susup, Kecamatan Merigi Sakti tahun ini telah mempersiapkan 1 hektar lahan untuk ditanami jahe merah yang nantinya akan menjadi produk unggulan desa di bidang perkebunan. Bursanuddin Kades Susup mengaku jika lahan yang disiapkan tersebut akan dikelola bersama-sama masyarakat sebagai bentuk penyerapan tenaga kerja, dan dikatakannya jahe merah ini dipilih untuk menjadi produk unggulan desa tersebut dikarenakan kondisi geografis desa yang cocok untuk ditanami tanaman tersebut. Nah, itu saja beberapa berita maupun informasi yang Jendini bacakan hari ini. Untuk lebih lengkap lagi, kalian juga bisa berlangganan koran dengan cara menghubungi karyawan yang bertugas atau datang langsung ke kantor Harian Rakyat Benteng. Dan tidak hanya itu saja, kalian juga bisa mengakses website kami di rakyatbenteng.com. Jangan lupa juga untuk follow semua media sosial kami dari Facebook, Twitter maupun Instagram. Dan Jendini juga kembali mengingatkan di masa pandemi COVID-19 ini untuk tetap selalu mentaati protokol kesehatan yang belum vaksin maupun yang sesudah vaksin. Saya Jendini dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.